Pernahkah kau merasa begitu lelah hingga ingin menyerah? Atau pernahkah hatimu begitu terluka hingga kau bertanya dalam diam, untuk apa aku bertahan? Sahabat sunyi, hidup tidak selalu ramah. Kadang ia memelukmu dengan hangat. Kadang ia menusukmu dengan luka. Kadang ia memberimu senyum. Kadang ia menjatuhkanmu ke jurang air mata. Dan di momen-momen itu, kau mungkin ingin berhenti. Kau mungkin merasa segalanya tak ada artinya. Namun dengarkan ini baik-baik. Justru luka dan lelah itulah bahan bakar sejati. Bahan bakar yang bisa menuntunmu menuju apa yang selama ini kau cari. Ketenangan hidup. Narasi ini hadir bukan untuk menggurui. Ia hanya ingin duduk di sampingmu, diam, menemanimu, seperti seorang sahabat lama yang mengerti tanpa banyak kata. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Dukung Sunyi Menyapa, klik subscribe, tinggalkan tanda suka, dan bagikan kepada mereka yang mungkin juga sedang terluka. Tarik napas perlahan, hembuskan. Mari kita masuk bersama ke dalam perjalanan ini. Bab 1, Luka sebagai Guru Kehidupan 1. Luka itu nyata, tidak ada manusia yang bebas dari luka. Ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang dikhianati, ada yang gagal meraih mimpi. Luka membuat dada terasa sesak, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dan kadang, luka membuat kita merasa sendirian. Namun sesungguhnya, luka adalah tanda kita manusia. Rapuh, tapi juga mampu bertahan. 2. Luka membentuk kita. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Lututnya memar, tangannya tergores. Tapi akhirnya ia bisa berdiri tegak, begitu pula kita. Luka yang dulu begitu menyakitkan, hari ini menjadikan kita lebih kuat. Luka mengajarkan ketabahan. Luka membentuk keberanian. Luka membuat kita tahu arti bertahan. 3. Luka membuka pintu empati. Orang yang pernah kehilangan akan lebih menghargai kehadiran. Orang yang pernah dikhianati akan lebih berhati-hati dalam mencinta. Orang yang pernah terluka akan lebih lembut pada orang lain. Itulah hadiah tersembunyi dari luka. Empati. Ia membuat kita berhenti menghakimi. Ia mengajarkan kita bahwa setiap orang membawa beban yang tak terlihat. 4. Luka sebagai jalan pulang. Seringkali, justru luka yang membuat kita merenung. Ketika hidup mulus, kita jarang menoleh ke dalam. Namun ketika luka datang, kita mulai bertanya, apa arti semua ini? Siapa sebenarnya aku? Dan perlahan, luka membawa kita pulang. Pulang ke dalam diri. Pulang pada hati yang selama ini kita abaikan. 5. Kisah reflektif. Luka yang membuka jalan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Hatinya hancur, dunianya runtuh. Namun justru dari titik itu, ia menemukan jalan baru. Menemukan bakat lama yang terlupakan. Dan akhirnya hidupnya berubah. Luka yang ia benci ternyata adalah pintu. Pintu menuju dirinya yang lebih sejati. Refleksi bab 1, Sahabat Sunyi. Jangan takut pada luka. Peluklah ia. Karena luka adalah guru. Guru yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Bab 2, Rasa lelah sebagai tanda kehidupan 1. Lelah itu nyata. Setiap langkah membawa lelahnya sendiri. Ada lelah fisik, saat tubuh dipaksa bekerja tanpa henti. Ada lelah batin, saat hati dipaksa kuat meski penuh luka. Lelah membuat kita ingin berhenti, ingin menyerah. Namun lelah bukan musuh. Lelah adalah tanda kita masih hidup. 2. Lelah melahirkan jeda. Saat tubuh lelah, kita butuh tidur. Saat hati lelah, kita butuh diam. Jeda bukan kelemahan. Jeda adalah ruang penyembuhan. Seperti musik, tanpa jeda, hanya kebisingan. Namun dengan jeda, musik menjadi harmoni. Begitu pula hidup. Tanpa jeda, hanya kelelahan. Dengan jeda, kita menemukan makna. 3. Sunyi di balik lelah. Saat kita benar-benar lelah, kita mulai mencari hal paling sederhana, tenang, dan seringkali kita menemukannya dalam sunyi. Sunyi bukan kesepian.
Sunyi adalah ruang di mana hati bisa bernafas. Sunyi adalah tempat jiwa bisa jujur. Dalam lelah, kita menemukan sunyi. Dan dalam sunyi, kita menemukan diri. 4. Lelah sebagai pengingat. Lelah mengingatkan kita bahwa kita punya batas. Bahwa kita manusia biasa. Bahwa kita butuh istirahat. Butuh kasih. Butuh damai. Lelah mengajarkan kerendahan hati. Mengajarkan kita untuk meminta bantuan, untuk berhenti sejenak, untuk mengakui bahwa kita tidak harus selalu kuat. 5. Kisah reflektif. Lelah yang mengubah hidup. Seorang pekerja yang setiap hari sibuk. Suatu hari jatuh sakit karena terlalu lelah. Saat terbaring, ia sadar. Selama ini ia lupa menikmati hidup. Lupa tertawa bersama keluarganya. Lupa duduk menikmati secangkir teh. Dari lelah itu, ia belajar arti jeda. Dan dari jeda, ia menemukan kembali kebahagiaan sederhana. Refleksi bab 2 Sahabat Sunyi. Lelah bukan untuk dilawan. Lelah untuk dirasakan. Karena di balik lelah, ada pelajaran yang membuat kita lebih bijak. Bab 3 Luka dan Lelah. Bahan bakar kedamaian 1. Luka memberi kedalaman, lelah memberi kejernihan. Luka mengajarkan arti bertahan. Lelah mengajarkan arti melepaskan. Keduanya bersama-sama menuntun kita pada kedamaian 2. Menerima, bukan melawan. Semakin kita melawan luka, semakin sakit rasanya. Semakin kita melawan lelah, semakin berat langkah kita. Cobalah menerima. Peluk lukamu. Hargai lelahmu. Karena di sanalah damai lahir. 3. Mengubah luka lelah jadi energi. Luka bisa menjadi beban. Namun luka juga bisa menjadi cahaya. Lelah bisa membuatmu runtuh. Namun lelah juga bisa membuatmu menemukan jeda. Jika kita mau belajar, keduanya bisa menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk melangkah. Menuju hidup yang lebih tenang. 4. Kisah reflektif. Dari luka lelah ke damai, ada seseorang yang hatinya hancur karena ditinggalkan. Ia pun lelah, tubuh dan jiwanya runtuh. Namun suatu hari, ia duduk dalam diam, menangis, merenung, dan akhirnya tersenyum. Ia berkata, luka ini tidak membunuhku, lelah ini tidak menghentikanku. Mereka justru mengajarkanku bagaimana cara hidup lebih sederhana, lebih tenang, lebih damai. Refleksi bab 3 Sahabat Sunyi. Luka dan lelah bukan musuh. Mereka adalah guru. Mereka adalah bahan bakar. Mereka membawamu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Pulang ke hati yang damai. Penutup pesan sunyi, sahabat sunyi. Hidup ini singkat. Namun dengan luka dan lelah, hidup ini menjadi dalam. Luka membuat kita kuat. Lelah membuat kita bijak. Dan keduanya menuntun kita pada ketenangan sejati. Jangan membenci lukamu. Jangan mengutuk lelahmu. Peluklah mereka, karena di balik keduanya ada damai yang menunggu. Jika narasi ini menemanimu, dukung Sunyi Menyapa. Klik subscribe, bagikan pada mereka yang juga sedang berjuang, dan selalu ingat, semesta selalu menyapa jiwa yang mau mendengar.